Ya, selamat pagi teman-teman semua. Saya ingin komentar sedikit tentang video yang baru viral teman-teman ya. Ya, sebelum lanjut nonton video, teman-teman yang mau ngopi silakan ngopi dulu. Pastikan tempat duduknya bagus teman-teman, di bayangannya kawan-kawannya. Bagi teman-teman di perkotaan silakan duduk di emper toko ya. Oke, kita nonton sedikit videonya yang sempat viral ini teman-teman ya. Sebelum saya komentar, kita coba lihat sedikit videonya kawan-kawan ya. 10.000 kan tadi, katanya 20.000. Iya, 50. 50.000. Jadi berapa Bapak itu? Ya tergantung sukarelanya sama juga Bapak. Sebentar ya. Dikasihkan karena Sumpah, aku nggak bakal ke tempat wisata begitu. Sumpah bener. Sebenarnya dari awal tuh aku udah curiga. Karena review di Google itu semuanya tuh kayak jelek sekali. Aku pikir ya namanya anak-anak kan juga pasti nggak kemana lah gitu loh. Namanya anak-anak kan juga polos-polos loh. Di Pantai Mandorak ya, semuanya masih cukup normal ya. Sama juga banyak anak-anak berkerumun ya. Kemudian meminta untuk jasa foto dan teman-temannya. Uang parkir Berapa uang parkir? 20. 20 ya? Saya kasih 20 sayang. 50. Bukan 20.000 kan tadi, katanya 20.000. Iya, 50. 50.000. Oke. 50.000 nih ya. Oke, kasih. Awalnya saya udah negosiasi. Oke, saya nanya foto dengan si kuda berapa? Katanya 50.000. Ya sudah 50.000. Tapi pas kita Ya, oke teman-teman. Bagi abang yang posting video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya sudah memviralkan video ini abang ya. Jadi semoga dengan video ini teman-teman yang berada di kampung Ratenggaro atau Mandorak, dengan adanya video ini kedepannya itu bisa lebih bagus lagi dalam menerima tamu atau kalau ada tamu yang berkunjung di kampung teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri, nama saya Robert. Saya juga adalah local guide. Saya sering antar tamu di Ratenggaro atau Mandorak teman-teman ya, atau pada umumnya SPD kawan-kawan ya. Jadi kejadian ini sebenarnya bukan pertama kali teman-teman ya. Jadi saya belum tahu persis apakah abang ini menggunakan guide, local guide, atau mereka hanya pergi sendiri ke situ teman-teman ya. Saya belum tahu. Jadi bagi teman-teman sebenarnya kesalahannya ini karena tidak menggunakan local guide. Kenapa teman-teman ya? Saya sebagai local guide itu biasanya kalau antar tamu di situ kawan-kawannya, sebelum masuk di Ratenggaro teman-teman atau dari hotel itu saya sudah jelaskan tamu bagaimana watak orang di kampung, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam kampung itu saya sudah jelaskan semua, tentang parkiran, tentang bahwa di sana itu tidak ada karcis, orangnya kadang mintanya 100, kadang 50, tidak menentu. Saya sudah jelaskan di tamu. Jadi saya sudah pastikan dengan tamu apakah mau tetap pergi ke kampung situ atau tidak. Saya sudah jelaskan semua, macam ketika kita masuk di dalam kampung banyak anak-anak lokal yang ikut kita, banyak yang minta foto, itu semuanya itu kita harus jelaskan kepada tamu sebelum kita ke kampung itu kawan-kawan ya. Jadi kalau kita sudah jelaskan di tamu, ketika tamu nanti sampai di kampung itu, pastinya tamu itu ketika dia temui hal-hal seperti itu, dia tidak akan merasa bahwa oh kenapa ya seperti ini. Karena kita sebagai local guide sudah dari awal sebelum kita masuk dalam kampung itu sudah kita clear, sudah jelaskan ya apakah, dan kita harus pastikan dengan tamu, oh begini semuanya akan begini, watak orang kampung begini, mereka akan minta uang parkir sekian. Kita sudah jelaskan di tamu itu, dan kita pastikan apa dia tetap mau pergi atau tidak. Itu adalah tugas seorang local guide teman-teman ya. Jadi selama ini saya ini antar tamu saya itu aman-aman semua teman-teman ya, dan mereka senang. Bahkan ketika melihat anak-anak yang ikut mereka dari belakang itu, malahan mereka senang sekali karena mereka merasa unik, lain dari tempat yang lain teman-teman ya. Ya. Dan bagi abang yang posting video ini, saya tidak permasalahkan, oke aja. Semua orang berhak untuk mengambil video di tempat umum, dan ya mungkin juga dengan viralnya video ini, mungkin ini salah satu tempat
atau penghasilan abang ya untuk menghasilkan uang juga dengan viralnya video ini, mungkin penghasilannya lebih besar lagi. Oke, itu hak seseorang ya teman-teman ya. Tetapi dari saya lokal guide, saya orang Sumba Barat Daya teman-teman. Selama ini saya antar tamu, kejadian ini memang sering terjadi di kampung itu, benar sering terjadi. Tetapi kami sudah ada penjelasan duluan atau penjelasan sebelum tamu itu masuk di dalam kampung tamu. Sebelum tamu itu masuk ke dalam kampung, kami sudah jelaskan semua kepada tamu bahwa kejadian-kejadian seperti yang abang temui di dalam kampung itu akan terjadi di dalam kampung. Dan itu ya tugas kami sebagai local guide. Dan bagi abang juga, mungkin sekarang ini abang ini sudah semakin membaik ya. Tahun-tahun kemarin abang mungkin orang-orang kampung ini lebih parah. Kadang ada yang minta uang itu lebih banyak dari yang mereka minta di abang. Tetapi pemerintah daerah sekitar situ, mereka selalu mendekati orang-orang kampung, menjelaskan mereka dikumpulkan di dalam kampung itu. Bahkan pernah itu abang di situ itu pernah mereka kurban sapi 1 ekor itu untuk orang kampung, dijelaskan bagaimana cara menerima tamu, bagaimana cara kita biar tamu itu selalu datang, itu dijelaskan dari pemerintah dari kecamatan setempat teman-teman ya. Jadi bagi abang ya, kalau abang yang tadi ada kalimat abang tadi, saya tidak akan pernah lagi mengunjungi tempat seperti itu, silakan abang jangan datang lagi di Pulau Sumba. Kami orang Sumba juga tidak begitu rugi ya, bagi saya tidak begitu rugi, karena saya lihat ini bukan sebuah masalah yang begitu wow bagi kami local guide, karena ini kami juga selalu temui. Dan sebelum masuk di kampung, tadinya saya sudah jelaskan bahwa kami sudah memberitahukan dahulu tamu-tamu yang ingin masuk kampung itu. Jadi oke teman-teman semua, kita lanjut lagi nonton videonya. Bagi teman-teman guide, saya ingatkan lagi, sebelum masuk di Ratenggaro, silakan lakukan seperti apa yang saya lakukan. Sebelum kita bawa tamunya ke dalam kampung, kita harus jelaskan semua seperti apa yang terjadi, yang abang alami ini. Seperti yang saya lakukan sebelum-belumnya, saya selalu jelaskan dahulu kepada tamu tentang anak-anak yang ya memang lucu ya. Kadang anak-anak di kampung itu menurut saya lucu ya, kalau saya orang lokal. Anak-anak di situ selalu mereka minta HP kita, mereka mau foto kita, setelah itu mereka minta bayar lagi. Ya memang kejadian itu sering terjadi di sana. Makanya kami itu kalau antar tamu di situ, mau tamu mancanegara dari manapun, saya rasa mereka senang-senang saja, karena sebelum mereka masuk ke dalam kampung itu, kami sudah jelaskan semua tentang itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nonton videonya, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bagi abang, it's okay ya, mungkin ini salah satu peluang ya untuk videonya viral juga, bagus juga, dan terima kasih juga. Ini bisa menjadi pelajaran atau bisa menjadi video ini menjadi motivator atau menjadi tolak ukur bagi para wisata yang lain. Sehingga bagi teman-teman Sumba, bagi teman-teman di dalam kampung itu bisa lebih baik lagi dalam menerima tamu yang datang di kampung mereka ya teman-temannya. Oke, kita lanjut lagi nonton videonya. Udah mau bayar. 75. Oh, bukan 50. Kan berapa foto 125? Oh gitu? Oh nambah, yowe siap. Padahal dari awal aku udah bilang aku nggak mau foto. Yang foto si Cirina aja. Tapi pas di akhir udah mau selesai nih, dia mau maksa terus. Kok foto bareng biar bagus sama Cece. Pintar ya. Ini anak S2 marketing, jago dia. Anak yang berikutnya yang bantuin foto. Pas saya nanya harganya berapa di awal ya, dia bilang terserah. Saya bilang oke, 10.000 boleh tuh foto-foto. Oh boleh kakak, 10.000. Di akhir sesi selesai, aku kasih dia 20.000 ya, karena menurutku ya dia kerja bagus, rajin. Nggak terima, dia bilang kak 25.000 untuk sekalian kak beli buku katanya. Belum selesai ya, ini yang benar. Ya oke, sekali lagi teman-teman ya. Nah, Ratenggaro ini itu kita kenal sebagai kampung tradisional teman-teman ya. Kadang orang-orang di dalam itu tidak semuanya itu
sekolah teman-teman seperti kita yang lain mungkin tamatan SMA, kita masih kuliah, atau teman-teman yang pendatang mungkin S1 atau gimana S2 ya. Karena abang tadi sempat menyinggung S2 ya, saya tahu di Sumba ini teman-teman ya, di kampung itu ada beberapa kalimat yang memang ya saya rasa coba perhatikan mata mereka, bagaimana mata mereka itu agak gimana ya, saya agak kurang terima juga ya sebagai orang Sumba teman-teman ya. Ya kita harus bisa mengerti budaya orang teman-teman ya, karakter orang ketika kita masuk dalam satu daerah itu kita bisa menerima teman-teman ya. Tidak ada orang yang perfect kawan-kawan ya. Ya bagi abang ini ya silakan jangan datang lagi di Sumba teman-teman ya. Ya tidak usah datang lagi ya bang. Salam dari saya, salam sehat dari saya, Robertus Tagi ya.